Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, silahkan dibimbing berdoa dulu ya. Silahkan Mbak Aya dibimbing berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. 7A, betul? Betul. Oke, Ade, Hadiro. Dea, Hadiro. Aya, Hadirah Bu. Abida, Hadiro. Zahra, Hadirah. Roma. Hadirah. Oke, terima kasih. Oke, ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu itu kita belajar apa ya? Apa Bu? Lupa. Lupa Yaitu Bu. strategi dakwah di Mekah. Ada yang ingat nggak strateginya ada berapa ya? Oh iya. Ada Dua. dua. Secara terang-terangan dan Sembunyi-sembunyi. Oke, udah paham ya dengan materi itu ya? Sudah. Oke, untuk kali ini kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Kalau minggu lalu kan di Mekah, sekarang tinggal yang di Madinah. Nah, apa sih yang Rasulullah lakukan? Apa sih upaya Rasulullah saat dakwah di Madinah? Yang pertama, ada yang tahu? Buatan Ibu. Saya tahu. Apa? Membangun masjid. Betul, 100. Oke, jadi ada yang tahu nggak masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah itu namanya masjid apa? Masjid Kuba Bu. Betul, 100. Tepuk tangan. Oke, jadi kenapa sih Rasulullah dulu membangun masjid dahulu saat mengawali dakwahnya di Madinah? Jadi karena masjid itu merupakan tempat utama bagi masyarakat untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan. Kemudian masjid juga digunakan sebagai pusat pendidikan, musyawarah dan tempat pengadilan. Jadi dulu tuh di zaman Rasulullah masjid itu tempat yang segala-galanya ya, tempat dijadikan sebagai tempat belajar, dijadikan sebagai tempat ibadah, dijadikan sebagai tempat musyawarah hingga dijadikan tempat pengadilan. Nah, selanjutnya strategi yang kedua yaitu adalah mempersaudarakan kaum. Yaitu ada dua kaum nih yang disaudarakan oleh Nabi Muhammad, yaitu ada kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Oke. Nah, kaum Muhajirin ini kan berasal dari Mekah. Nah, dan kemudian kaum Ansor ini berasal dari Madinah atau penduduk aslinya Madinah. Nah, kenapa sih Rasulullah ini mempersaudarakan dua kaum ini? Ya karena meskipun dua kaum ini berasal dari suku yang berbeda, tetapi harus menjalin hubungan persaudaraan yang baik, menjalin silaturahmi yang baik seperti itu. Nah, tujuan Rasulullah itu mengambil langkah ini tuh apa? Yaitu untuk menghilangkan konsep persaudaraan berdasarkan keturunan dan nasab. Dan Rasulullah hadir kemudian mempersaudarakan mereka berdasarkan agama, yaitu agama Islam. Nah, jadi mau berasal dari suku apa, dari suku yang mana, asalkan kita sama-sama Islam, sama-sama Muslim, kita bersaudara. Oke. Terus yang ketiga yaitu membuat kesepakatan antara kaum muslimin dan kaum non muslimin. Jadi kaum muslimin dan kaum non muslimin itu membuat kesepakatan, membuat perjanjian, yaitu yang pertama, tidak semua penduduk Madinah beragama Islam. Jadi di Madinah itu ada yang beragama Islam, sebagian ada yang beragama Yahudi, dan sebagian juga ada yang belum menganut agama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hasil kesepakatan dinamakan dengan Mitsaq Madinah atau bisa disebut Piagam
Madinah. Nah, piagam Madinah ini penting karena apa? Yaitu Rasulullah mengadakan musyawarah dan menghasilkan piagam ini itu karena untuk membuat atau menunjang kerukunan masyarakat Madinah antar keagamaan, antar kemasyarakatannya, antar umat Islam dengan umat yang lain. Nah, apa sih isi piagam Madinahnya itu? Yang pertama adalah setiap golongan memiliki kebebasan dalam beragama dan berpolitik. Jadi bebas memilih agama, bebas menganut agama apapun, dan bebas berpolitik juga di masyarakat, di pemerintahannya. Nah, yang kedua yaitu setiap golongan bebas melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Jadi nggak ada larangan. Kalau yang Islam, sholat boleh sholat, puasa boleh puasa. Kemudian yang agamanya Yahudi juga boleh melaksanakan ibadahnya sesuai aturan mereka, ya. Tidak ada yang melarang, tidak dilarang juga seperti itu. Dan di sini Rasulullah mengajarkan akan toleransi beragama, ya. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, tapi harus tetap menghargai, saling menghormati. Karena kita hidup berdampingan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah seluruh penduduk Madinah, baik kaum muslimin maupun kaum Yahudi atau kaum yang lainnya, harus dan wajib membantu dalam bidang moral dan material, ya. Jadi mereka harus bekerja sama tuh menangkis semua permasalahan yang datang ke kota Madinah, yang menyerang kota Madinah seperti itu. Jadi di zaman Rasulullah itu di sini Rasulullah mengajarkan bahwa Madinah itu rumah tinggal bersama, tempat tinggal bersama. Jadi dijaganya, dirawatnya juga harus bersama-sama. Sama kayak di Indonesia. Indonesia kan ini kan tempat tinggal bersama. Jadi merawatnya, menjaganya juga harus bersama-sama, ya. Dirawat sama yang umat Muslim, dirawat sama yang umat Hindu, umat Kristiani, umat Buddha, umat Konghucu, dan umat yang lainnya. Kan kita hidup berdampingan, jadi harus Rukun. Nah, yang keempat ada isi perjanjian yang keempat, yaitu dalam segala hal Rasulullah SAW adalah pemimpin teratas bagi seluruh penduduk Madinah. Nah, kepada beliaulah, ya, kepada Rasulullah dibawa segala perkara dan perselisihan diselesaikan. Jadi dulu kalau di zaman Rasulullah itu kalau ada masalah, ada perbedaan pendapat, ada pertikaian, itu pasti datangnya ke Rasulullah, meminta sarannya ke Rasulullah. Terus minta ditengahi sama Rasulullah seperti itu. Nah, pada zaman dulu di Madinah ini Rasulullah memiliki dua kedudukan, yaitu yang pertama Rasulullah sebagai pemimpin agama. Terus yang kedua yaitu Rasulullah sebagai pemimpin negara. Kemudian ada strategi yang keempat yang Rasulullah lakukan saat berdakwah di Madinah, yaitu membuat aturan-aturan baru di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Nah, dengan masuknya Islam di kota Madinah ini diperlukan pastinya sistem pemerintahan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, dengan juga mengedepankan prinsip bermusyawarah dan demokrasi untuk masyarakat dan umat-umatnya seperti itu. Jadi di situ Rasulullah tuh membangun peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi pada pertemuan kali ini gimana, sudah paham dengan materinya? Sudah. Jadi tadi strateginya ada berapa ya? Ada 2, Bu. 4. Kurang tepat. Oh, Ya, strateginya ada 4. Apa saja tadi? Yang pertama yaitu membangun masjid. Terus mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kesepakatan antara kaum muslim dan non muslim. Kemudian yang keempat yaitu membuat strategi, ya, membuat aturan-aturan untuk
Sudah. Oke. Jadi sekarang siapkan 1 lembar kertas, nanti Ibu kasih soal. Oke? Oke, Bu. Oke, sudah selesai ya? Sudah. Ya, dikumpulkan. Dikumpulkan. Oke, terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya dari pelajaran kali ini apa ya? Kita tahu, Bu. Kita jadi tahu strategi dakwahnya Rasul. Betul, 100 untuk ayah. Yeay. Oke, sudah. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih apabila Ibu ada kesalahan dalam tindakan atau perkataan Ibu mohon maaf ya. Dimaafkan tidak? Dimaafkan. Dimaafkan. Oke, tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa belajar ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.